Halo teman-teman, kita ketemu lagi di week 5 dari Matematika Diskrit. Bersama saya Sisilia Citra Lestari. Di week kali ini kita akan belajar teori tentang set atau himpunan. Nah, kali ini akan sedikit lebih panjang ya. Banyak materinya, tapi mudah. Oke, kita mulai yuk. Hari ini topiknya akan meliputi satu definisi dari set, lalu notasi dari set, tipe-tipe set, operasi-operasi dari set, Venn diagram, properti dari operasi, dan juga satu lagi saya lupa di sini, inklusi dan eksklusi. Kita mulai dengan kenapa sih kita perlu belajar teori dari set. Harapannya ketika kita belajar teori dari set, maka kita bisa mulai melihat segala sesuatu dengan kacamata sistem. Seperti itu. Lalu yang kedua, dengan belajar teori set, maka kita dapat melakukan organisasi atau pengaturan benda-benda secara grup-grup. Jadi kita bisa mengelompokkan benda-benda atau objek-objek dalam grup-grup, gitu ya. Yang ketiga adalah kita dapat mulai mengerti tentang logika. Apa sih itu set atau himpunan? Set, atau kalau dalam bahasa Indonesianya himpunan, itu adalah sebuah kumpulan atau koleksi dari benda-benda individu yang terdefinisi dengan jelas. Jadi dia definisinya jelas, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya himpunan dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kelas matematika diskrit. Nah, definisinya jelas bahwa himpunan atau set tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika diskrit saja. Yang kedua contohnya tentunya adalah seperti gambar di atas, sekelompok atau satu set kartu remi gitu ya. Itu adalah sebuah set pastinya. Nah, sebuah set dapat dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf besar atau juga kadang-kadang ditebalkan. Gitu. Lalu elemen atau anggota dari set itu apa ya? Elemen atau anggota itu adalah objek yang berada dalam set tersebut. Contohnya adalah misalnya Golia. Golia adalah salah satu anggota dari mahasiswa yang mengikuti matematika diskrit. Atau ini nih, kartu Queen Hati adalah bagian dari satu set kartu remi gitu. Nah, sebuah elemen atau anggota dari set biasanya dinotasikan dengan huruf kecil, ya. Dan yang terpenting adalah hanya dituliskan satu kali saja. Coba kita latihan. Dari 4 kasus ini, coba Anda lihat manakah penulisan set dengan benar. Saya akan tunggu 30 detik. Sudah? Oke. Kita bahas ya. Yang pertama apakah set? Yang pertama bukan set, teman-teman. Kenapa bukan set? Karena dia ditulisnya A-nya itu ditulis dengan huruf kecil. Padahal set, cara penulisannya adalah dengan huruf besar atau dengan bold. Oke, apakah yang kedua set? Dia sudah ditulis dengan huruf besar nih, B-nya. Oke, yang kedua bukan set, teman-teman. Kenapa? Karena ada elemennya yang ditulis 2 kali. Tadi ingat bahwa elemen cukup perlu ditulis 1 kali. Sehingga kalau mathematics sebenarnya M, A, T itu cukup perlu ditulis 1 kali aja. Lalu yang ketiga, ini set atau bukan? Yes, ini adalah set. Oke.
Nah, sekarang yang keempat nih. Ada M, ada 4, ada T, ada H, ada E, ada L, gitu mungkin ya, ada C, ada S. Apakah dia adalah sebuah set? Iya, dia juga adalah sebuah set. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara penulisan set? Yang pertama adalah prinsip extension, di mana kita menuliskan semua anggota dari set tersebut. Contohnya adalah A sama dengan dalam kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Cara penulisan kedua adalah dengan abstraksi, di mana kita mendefinisikan aturan-aturan keanggotaan dari set tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung X, di mana X adalah anggota dari bilangan positif genap yang kurang dari sama dengan 12. Jadi kalau yang atas kita tuliskan aja semua anggotanya, tapi kalau yang dengan abstraksi kita tuliskan aturannya. Cara ketiga adalah dengan diagram Venn. Nah, seperti ini. Tapi ini bukan contoh yang sama untuk yang A, gitu ya. Untuk diagram Venn kita akan pelajari lanjut nanti setelah ini. Notasi keanggotaan itu dituliskan dengan simbol seperti huruf E. Huruf E besar gitu ya, tapi melengkung. Sementara notasi ketidakanggotaan atau non-membership, non-element dituliskan dengan huruf E tadi, tapi dicoret. Contohnya adalah seperti di kanan ini, di mana A adalah himpunan A, B, C, D, dan B adalah himpunan A, 1, 2, maka A kecil itu adalah elemen atau membership dari A dan B, A, B, gitu ya. Lalu B adalah elemen dari A, sementara B kecil itu tadi bukan elemen dari B, dan 1 bukan elemen dari A. Demikian. Oke, mari sekarang jika ada himpunan A berisikan John dan Mary, himpunan B berisikan himpunan John dan Mary, sementara himpunan C berisikan himpunan John dan Mary, serta Rita, silakan 30 detik dipikirkan notasi apa yang paling tepat untuk keenam kasus ini. Oke, sudah? Mari kita bahas. Begini jawabannya, teman-teman. Oke. John adalah elemen dari A. John bukan elemen dari B. Kenapa? Karena B itu isinya adalah himpunan dari John dan Mary. Nah, sehingga John pastinya juga bukan elemen dari C. Kalau untuk yang sebelah kanan, A adalah elemen dari B, dan A adalah elemen dari C. Tapi B bukan elemen dari C. Kalau di dalam C itu anggotanya adalah dalam kurung John dan Mary, maka B adalah elemen dari C. Oke, menarik ya. Lalu apa saja aturan-aturan dari set? Oke, ada 3 ya. Satu, bahwa elemen dari set tidak harus memiliki properti yang sama. Jadi sebuah set bisa saja memiliki anggotanya 1, warna merah, nama Adi, atau apa gitu ya, terserah. Jadi tidak perlu memiliki properti yang sama, atau tidak berada dalam kelas yang sama, mungkin ya lebih tepat. Oke. Yang kedua, elemen dari set harus unik. Seperti yang tadi dibilang, elemen dari set
cukup perlu ditulis satu kali. Dan yang ketiga, elemen dari set tidak perlu diatur dalam sebuah order tertentu. Oke, sehingga set A, anggotanya itu ADC, itu sama dengan CDA, sama dengan ACD, sama dengan DAC, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas soal cardinality atau kardinalitas. Apa sih kardinalitas itu sebenarnya? Hanyalah jumlah dari anggota sebuah set. Semudah itu. Notasinya adalah NA atau tanda determinan ya, tanda determinan A. Menandakan jumlah dari anggota dari set. Contohnya adalah sebagai berikut. Maka set A, cardinality-nya adalah 5. Set B, cardinality-nya adalah 3. Set C ada berapa? Ada 8. Set D, jumlahnya tak terbatas. Jadi kardinalitasnya adalah tak terbatas. Sekarang kita bahas jenis-jenis dari set. Ini akan ada beberapa macam. Yang pertama adalah universal. Biasanya dinotasikan dengan S atau U, gitu ya. Universal adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah semua objek yang didefinisikan. Lalu yang kedua adalah empty set atau himpunan kosong. Notasinya adalah kurung kurawal tanpa ada elemennya atau huruf 0 yang dicoret, empty set. Itu adalah himpunan yang tidak punya anggota. Himpunan yang tidak punya anggota, himpunan kosong. Contohnya adalah itu tadi ya, contohnya ada 2 tadi di bawah. A adalah himpunan dari X, di mana X adalah integer yang nilainya di antara 3 dan 4. Tidak ada. Jadi adalah himpunan kosong. Yang kedua, Y itu adalah sebuah himpunan di mana anggotanya jika dikuadratkan hasilnya adalah 9 dan jika dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Jawabannya tidak ada. Jadi dia adalah himpunan kosong. Nah, kita latihan lagi ya. Dari 3 kasus ini, mana yang himpunan kosong, mana yang bukan himpunan kosong. Silakan dianalisa dalam waktu 30 detik. Oke, sudah? Berikut jawabannya. A bukan himpunan kosong, karena anggota dari A, di mana X plus 9 sama dengan 9 adalah 0. Jadi anggota A adalah 0, bukan kosong. B itu baru adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada atau belum ada orang Indonesia yang pernah pergi ke bulan. Sementara C, di mana C di sana adalah anggotanya adalah himpunan kosong, C adalah anggota himpunan kosong, maka C itu bukan himpunan kosong. Karena C memiliki anggota, memiliki elemen, yaitu himpunan kosong. Oke, tricky. Jadi, sebuah himpunan yang memiliki anggota himpunan kosong, dia bukan himpunan kosong. Gitu. Selanjutnya, tipe set berikutnya adalah finite set. Finite set adalah sebuah himpunan yang memiliki jumlah anggota terbatas. Dinotasikan seperti itu, seperti yang kita biasanya ya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, atau sebagainya. Nah, infinite set adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Cara penulisannya, kalau kita menggunakan yang extraction, gitu ya, itu
1, 2, 3, 4, 5, lalu titik-titik. Kita dilanjutkan dengan titik-titik. Oke, berikut adalah set-set khusus, himpunan-himpunan khusus yang juga adalah standar. Himpunan pertama, integer, yaitu bilangan utuh gitu ya, bilangan bulat kita bilangnya integer. Biasanya notasinya adalah Z. Lalu ada positif, dengan notasi P adalah integer yang positif. Lalu ada natural, yaitu integer yang dimulai dari 0. Natural to N, positif itu P. Jadi kalau di P, 0 itu tidak termasuk, kalau natural itu ada 0. Lalu ada real dengan R. Kalau real itu ada koma-komanya. Lalu ada rasional, adalah Q, di mana Q ini anggotanya adalah P per Q, di mana P dan Q masing-masing adalah anggota dari integer, tapi Q tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah C untuk himpunan kompleks, bilangan kompleks. Oke, selanjutnya adalah subset. Subset disebut juga himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari B jika elemen-elemen dari A juga merupakan elemen-elemen dari B. Oke, notasinya adalah C dengan garis bawah. Contohnya adalah sebagai berikut. A 1, 2, 3, sementara B 1, 2, 3, 4, 5. Maka A adalah bagian dari B. Diagram Venn-nya adalah seperti ini. A di dalamnya B. Gitu ya. Berikut adalah properti atau sifat-sifat dari subset. Untuk setiap A, maka A adalah subset dari A itu sendiri. Yang kedua, himpunan kosong itu adalah subset dari semua himpunan. Tapi tidak selalu adalah elemen dari himpunan tersebut. Kenapa demikian? Misal nih, ada himpunan ABC gitu ya. Maka himpunan kosong itu adalah subset dari ABC. Kok bisa? Karena tidak ada, didengarkan jelas-jelas ya, kenapa himpunan kosong itu adalah bagian dari ABC? Karena tidak ada elemen dari himpunan kosong yang bukan elemen dari ABC. Oke. Sehingga himpunan kosong itu adalah subset dari semua elemen. Kalau tadi adalah subset, ada juga yang namanya proper set. Apa itu proper set? Sebuah set A dikatakan proper set dari B jika A adalah subset dari B, tapi A tidak sama dengan B. Notasinya adalah C saja tanpa garis bawah. Oke? Sehingga, contohnya berikut. Himpunan A adalah proper set dari A dan himpunan A, B. Kita bisa lihat di contoh berikut. Sehingga, kalau setiap himpunan A adalah subset dari A, tapi setiap himpunan A bukan proper set dari A. Itu yang penting. Lalu ada ekivalen. Apa sih ekivalen? Ekivalen itu adalah jika ada dua buah himpunan yang memiliki kardinalitas yang sama. Tidak peduli elemennya tidak sama, tapi jumlah elemennya yang sama. Itu ekivalen. Berbeda lagi dengan equal. Kalau equal, itu adalah dua buah himpunan yang memiliki elemen yang sama. Kalau ekivalen itu jumlahnya yang sama, kalau equal elemennya harus sama. Oke, coba kita latihan sekarang ya. Dari dua kasus ini, apakah A equal dengan B?
Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kasus pertama, iya. A adalah equal B. Karena elemen dari A adalah A, L, O, H. Sementara elemen dari B adalah H, A, L, O. Sama. Sehingga A equal dengan B. Kalau kasus kedua bagaimana? Kita bisa lihat untuk A, elemen-elemennya adalah X, di mana X itu Y per Z. Di mana Y adalah elemen dari 8, 16, 32, 64, dan Z 2 elemen dari 2 dan 4. Sementara B itu adalah anggotanya adalah 2N, di mana N itu adalah elemen dari 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau kita jabarkan, elemen dari A itu adalah 8 per 2, 4, dan 8 per 4, 2. Ya, 8, 4 sama 2. Lalu 16 per 2, 8. 16 per 4, 4. Tadi sudah. Jadi tambah 8. Lalu 32 per 2, 16. 32 per 4, 8. Sudah tadi. Dan 64 per 2, 32. 64 per 4, 16. Tadi sudah. Jadi elemennya A adalah 4, 2, 8, 16, 32. Sementara elemennya B adalah 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Nah, di sini sudah kelihatan 6 tidak ada di A. Sehingga A tidak equal dengan B. Oke, jenis set berikutnya adalah loose set atau himpunan lepas. A adalah himpunan lepas dari B jika tidak ada elemen dari A yang merupakan elemen dari B. Notasinya dengan tanda 2 garis miring. Diagram Venn-nya seperti di bawah. Gitu ya. Jadi, lepas. Sebaliknya, ada yang dinamakan intersecting set. A adalah intersecting ke B jika ada elemen dari A yang merupakan elemen dari B. Tandanya adalah dengan tanda kurung biasa. Begini. Contohnya adalah sebagai berikut. Himpunan ABC intersecting dengan himpunan BCD. Oke. Sekarang kita bahas operasi-operasi dari set. Operasi pertama adalah union. Union itu adalah sebuah himpunan yang memiliki elemen dari kedua himpunan yang diunionkan atau digabungkan, gitu ya. Notasinya adalah U, seperti itu. Contohnya seperti di bawah. Jika ada himpunan AB diunionkan dengan himpunan CD, maka himpunannya adalah ABCD. Diagram Venn-nya seperti di bawah ini. Seperti itu. Operasi kedua adalah intersection. Intersection adalah operasi di mana menghasilkan himpunan yang mendapatkan elemen yang ada di dalam dua himpunan yang dioperasikan. Jadi, himpunan A irisan B menghasilkan himpunan yang memiliki elemen yang merupakan anggota dari A dan B. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika ada jika ada himpunan A, B dan A, C, maka irisannya adalah A. Kalau A, B dan C, D, maka irisannya adalah himpunan kosong. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah relative complement atau gampangnya kita sebut dengan difference.
yaitu pengoperasian di mana menghasilkan sebuah himpunan yang memiliki semua elemen dari himpunan pertama yang tidak berada di himpunan kedua. Notasinya tanda garis gitu ya, A minus B. Oke, contohnya adalah jika ada himpunan A, B dikurangi A, C, maka hasilnya adalah B. A, B dikurangi A, C hasilnya adalah B. Seperti itu. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Kalau komplement, itu adalah operasi untuk satu himpunan saja. Komplement dari A adalah semua elemen yang bukan elemen dari A. Sehingga jika ada universe A, B, C, D, sementara A itu anggotanya adalah A, C, maka A komplement itu adalah B, D. Berikut adalah diagram Venn-nya. Power set, itu juga untuk operasi satu himpunan, itu adalah himpunan yang memiliki elemen-elemen berupa semua subset dari A. Notasinya adalah B. Sebagai contoh seperti ini. Ada himpunan A, yaitu A, B, gitu ya. Maka power set dari A adalah himpunan kosong. Ingat bahwa himpunan kosong itu adalah subset dari semua himpunan. Jadi power set dari A adalah himpunan kosong. Himpunan A, himpunan B, himpunan A, B. Jika ada himpunan B misalnya, yaitu 012, maka power set dari B adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 0, himpunan 01, himpunan 02, himpunan 12, dan himpunan 012. Sekarang kita lanjutkan dengan Venn diagram. Apa sih itu Venn diagram? Venn diagram itu sebenarnya sebuah diagram yang fungsinya untuk menunjukkan relasi maupun operasi-operasi di antara set atau himpunan. Contohnya adalah di bawah ada A plus B, itu digambarkan seperti itu. Lalu ada A intersection B, digambarkan seperti ini. Lalu yang berikutnya A union B, A minus B. Yang di bawah itu adalah A irisan B komplement. Sementara yang terakhir adalah B minus A komplement. Jadi dengan diagram Venn kita dapat dengan mudah melihat bagaimana sih visualisasi dari tipe-tipe maupun operasi-operasi dari set. Sekarang kita lanjut ke properti atau sifat dari set. Ada beberapa hukumnya ya. Hukum pertama adalah hukum bond, di mana disebutkan bahwa A irisan himpunan kosong adalah himpunan kosong, dan A union dari semesta adalah semesta itu sendiri. Yang kedua adalah hukum komplement, di mana A irisan A komplement adalah himpunan kosong, sementara A union A komplement adalah semesta. Yang ketiga adalah idempotent law, hukum idempotent, yaitu A irisan A adalah A, dan A union A adalah A. Yang keempat adalah hukum identity, identitas, yaitu A irisan S adalah A, dan A union himpunan kosong adalah A. Properti berikutnya adalah involusi, di mana A komplement dikomplementkan adalah A. Lalu hukum 1-0, yaitu komplement dari himpunan
kosong adalah semesta, dan komplement dari semesta adalah himpunan kosong. Berikutnya, hukum komutatif, di mana A irisan B itu sama dengan B irisan A, dan A union B sama dengan B union A. Lalu hukum asosiatif, A irisan dalam kurung B irisan C itu sama dengan dalam kurung A irisan B, kurung tutup irisan C. Demikian juga untuk unionnya. Properti berikutnya adalah distributif, di mana A irisan dalam kurung B union C itu bisa didistribusikan menjadi A irisan B union A irisan C. Demikian juga sebaliknya, A union dalam kurung B irisan C itu sama dengan A union B irisan A union C. Lalu ada hukum De Morgan, di mana A irisan B komplement itu sama dengan A komplement union B komplement. Sebaliknya, A union B komplement itu adalah A komplement irisan B komplement. Yang terakhir adalah absorption, hukum absorpsi, di mana A union dalam kurung A irisan B komplement itu sama dengan A, dan A irisan A union B komplement itu juga sama dengan A. Oke, terakhir kita akan bahas tentang inklusi dan eksklusi. Untuk dua himpunan akan terdapat properti sebagai berikut. Kardinalitas A union B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Sementara kardinalitas A minus B itu sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas A irisan B. Untuk 3 set, maka kardinalitas dari A union B union C itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A irisan B dikurangi kardinalitas A irisan C dikurangi kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Apa gunanya ini, inklusi dan eksklusi? Sebagai contoh, katakanlah kita melakukan survei terhadap 270 orang. Ternyata hasilnya adalah 64 orang suka Blackpink, 94 orang suka BTS, 58 orang suka Girls' Generation, 26 orang suka Blackpink dan BTS, 28 orang suka Blackpink dan Girls' Generation, 22 orang suka BTS dan Girls' Generation, serta 14 orang suka semuanya. Pertanyaannya, berapa orang yang tidak suka semuanya? Ini dapat diselesaikan dengan sangat mudah dengan properti inklusi dan eksklusi. Kita notasikan yang suka Blackpink sebagai A, yang suka BTS sebagai B, dan yang suka Girls' Generation sebagai C. Maka orang yang tidak suka semuanya adalah universe dikurangi kardinalitas dari A union B union C. Nah, kita perlu tahu dulu A union B union C adalah berapa. Dari yang tadi ya, A union B union C adalah kardinalitas A tambah kardinalitas B tambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A irisan B dikurangi kardinalitas A irisan C dikurangi kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Sehingga didapatkan 64 ditambah 94 ditambah 58 dikurangi 26 dikurangi 28 dikurangi 22 ditambah 14 menghasilkan 154. Itu adalah yang menyukai semuanya. Sehingga kita kembali, universe-nya adalah 270 dikurangi
154, yaitu ada 116 orang yang tidak menyukai ketiga-tiganya. Oke, materinya untuk minggu ini cukup sekian. Sekarang kita akan ke entry tiket.